lagi. Ini pertemuan keempat kita. Yang hari ini kita bahas ya tentang syntax method. Dan kemudian ada tambahan satu metode lagi. Pertama saya bahas tentang metode syntax terlebih dahulu. Bentar ya. Jadi metode syntax di sini sedikit berbeda dengan metode syntax yang ada di program linier. Namanya sama memang, pekerjaannya hampir sama, tapi ini kita gunakan untuk menyelesaikan metode yang non-linier. Jadi simplex itu mungkin kepanjangan dari simple, ya kan? Tapi langkah pengerjaannya benar-benar berbeda dengan langkah pengerjaan dari metode simplex yang ada di program linier. Jadi di sini ada definisi simplex. Bentar ya. Jadi bentuk geometrik ya dibentuk oleh titik sebanyak n+1 pada ruang dimensi n. Itu disebut dengan simplex. Oke. Kemudian simplex itu ketika poin-poin titiknya itu sama, kita sebut dengan regular. Kemudian ketika dia 2 dimensi, simplexnya dikatakan triangle, segitiga. Dalam bentuk 4 dimensi kita sebut dengan istilahnya tetrahedron. Ide dasar dari metode simplex ini yaitu membandingkan nilai-nilai yang ada di fungsi tujuan pada titik n+1 pada simplex umum, kemudian menggerakkan atau menggeser simplexnya secara naik sampai ke titik optimum sepanjang proses iteratif. Persamaan-persamaan berikut yang kita gunakan untuk menggenerate atau membangkitkan titik-titik pada simplex reguler. Jadi dia itu sama aja dengan bentuk segitiga di ruang dimensi 2. Jadi bentuknya seperti ini, XI sama dengan X0 tambah PUI tambah sigma QJ. Di mana P-nya diketahui seperti ini, ya kan? Kemudian Q-nya diketahui seperti ini. X0 itu titik awal, jadi akan diberitahukan UJ itu vektor unit sepanjang sumbu koordinat ke J. Oke, ini yang mengenalkan metode ini Spanley, Hex, Him-Smith, dan seterusnya, kemudian dikembangkan lagi oleh Nelder dan Mead. Pergerakan metode simplex itu diperoleh dengan 3 operasi. Jadi kita punya 3 operasi. Kalau di program linier kita punya operasi namanya operasi baris elementer. Tapi kalau di sini kita punya metodenya ada 3 operasi, yaitu refleksi, kontraksi, dan ekspansi. Reflection, construction, and expansion. Saya bahas satu-satu. Reflection. Reflection itu seperti refleksi. Jadi jika XH adalah vektor vertex yang berhubungan dengan nilai tertinggi dari fungsi tujuan pada titik-titik di simplex ya. Kemudian kita dapat mengekspektasikan titik XR diperoleh dengan merefleksikan titik XH pada bidang yang berlawanan dengan nilai yang terkecil. Jadi kalau kasus ini kita dapat membentuk simplex baru, ya kan, dengan menolak XH dari simplex, kemudian termasuk ke dalam semua titik-titik XR. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kita punya titik awal di sini X0, punya interval X1 dan X2, karena tadi saya bilang ruang dimensi 2 itu triangle, jadi bentuknya seperti ini triangle, di sini XH, di sini XR. Nah, kalau seperti ini, ruang dimensi 3 jadi bentuknya seperti tetrahedron. Jadi ada titik ya kan, kita berikan titik X1, X2, X3 dan X4. Kemudian ada lagi yang baru, titik X1, X2, X3 dan XR. Jadi sekali lagi kita bisa bentuk simplex yang baru.
Jadi seperti pencerminan, ya kan, reflection. Dengan menolak titik-titik yang berkorespondensi dengan nilai fungsi yang tertinggi. Jadi di sini reflected point XR itu dinyatakan dalam 1 ditambah alfa kali X0 dikurang alfa XH. X0 itu base point, initial point, titik asal, titik awal. XH itu vertex, ya, titik yang berhubungan dengan nilai fungsi yang maksimum. Jadi kalau fxh-nya sama dengan maksimum dari fxi. Ya. Nah, ini progres dari reflection proses, ya. Jadi refleksi terus, sumbunya X1, X2. Jadi kalau sumbu koordinat X1 itu seperti sumbu X, X2 seperti sumbu Y. Jadi titik 8 dan ke-9 itu adalah titik cermin antara titik 8 dan 10. 8 dan 10 itu adalah cermin dari 7 dan 9. Kayak kita pencerminan, tapi ini di ruang dimensi 3. X0, X0 bukan XO, ya. Boleh juga XO, boleh X0. X0 itu adalah titik tengah dari XI, kecuali I-nya sama dengan H. Jadi I nggak boleh sama dengan H. Jadi X0 itu 1/N dari sigma, I-nya sama dengan 1 sampai N plus 1 XI. Jika alfanya lebih besar dari 0, maka koefisien refleksi didefinisikan sebagai berikut. Jadi alfa adalah jarak antara XR dan X0 dibagi jarak antara XH dan X0. Jadi XR itu akan berada pada garis yang menghubungkan XH dan X0. Ya kan? Jadi kita bisa menghitung normnya XR dikurang X0 sama dengan alfa kali XH kurang X0. Jika fxr itu berada pada fxh dan fxl, maka xl adalah vertex yang berkorespondensi dengan nilai minimum fungsi. Jadi fxl itu dari minimum fxi. Xh akan kita ganti dengan xr dan sebuah simplex baru dimulai. Jadi ceknya xr dulu. Kalau xr-nya dia ada pada interval xh dan x0, ya kan? Jadi seperti ini, ya. Jadi kalau di sini ada XH, ada X0, dan di tengah-tengah sini ada XR. Ya kan? Jadi XR akan berada di antara XH dan X0. Kemudian kita cari FXR. Kalau FXR itu berada pada FXH dan FXL, jadi XL itu adalah vertex yang berkorespondensi dengan nilai minimum fungsi. Nah, yang slide ini paling penting itu seperti algoritmanya. Kemudian jika kita hanya menggunakan proses refleksi untuk menentukan nilai minimum, ya kan, kita bisa mengalami kesulitan pada beberapa cases. Ada beberapa case yang susah. Sebagai contoh, jika satu simplexes titik simplex bentuk segitiga pada ruang dimensi 2, ya kan, kecekungannya itu seperti tunjukkan, nanti saya tunjukin gambarnya, maka XR itu akan menjadi fungsi tujuan yang sama dengan XH. Seterusnya seperti itu. Nah, seperti ini. Refleksi proses. Ini gambarnya juga. Sebenarnya yang mau saya tekankan sini cara ngerjain metodenya, ya. Tapi ini saya jelasin karena ini ada di buku RAW itulah. Jadi XH ada XR, titik dimensi 3 kan kita butuh 3 titik, dimensi 2 kita butuh 3 titik, X1, X2, sama X3, karena mau dibentuk triangle in the 2-dimensional. Oke, kalau terjadi seperti itu, maka kita akan menolak vertex-vertex yang berkorespondensi dengan nilai terjelek yang kedua. Terus akan kita tolak. Oke, selanjutnya kita expansion. Nanti sekilas terlihat bingung, tapi nanti kalau kita ngerjain soalnya mudah-mudahan udah paham, ya. Jadi ini titik refleksi. Kalau sudah refleksi kita expansion, dia akan memberikan nilai XR, ya kan? Jika fxr lebih kecil dari fxl. Jadi refleksinya itu memproduksikan nilai minimum yang baru. Jadi kalau kita bisa menurunkan nilai fungsi semakin jauh sepanjang titik X0 sampai XR. Nah, jadi kita punya namanya XE. Jadi kita bisa expand XR
menjadi XE dengan bentuk persamaan berikut. XE sama dengan gamma kali XR tambah 1 dikurang gamma kali X0. Gamma itu adalah koefisien ekspansi yang didefinisikan sebagai gamma sama dengan jarak antara XE dan X0 dibagi jarak antara XR dan X0. Nilai gamma lebih besar dari 1. Nah, ini algoritma pergerakannya juga. Slide ini penting. Jika fxe lebih kecil dari fxl, maka kita akan mengganti titik xh dengan xe. Dan kita mulai kembali proses refleksinya. Tapi di sisi lain, jika XE lebih besar daripada FXL, maka artinya proses ekspansinya tidak berhasil. Dan kita ganti XH menjadi XR. Dan kita ulang lagi proses refleksi kembali. Selanjutnya kontraksi. Jika proses refleksi memberikan titik XR, ya kan? Jadi FXR lebih besar dari FXI untuk semua I, kecuali I sama dengan H. Dan nilai FXR lebih kecil dari FXH, maka kita akan mengganti titik XH dengan XR. Jadi nilai XH yang baru akan menjadi XR. Di case ini berlawanan dengan simplex ya. Jadi seperti ini XC sama dengan X construction ya. Beta XH tambah 1 kurang beta X0. Di mana beta itu adalah koefisien konstruksi. Nilai beta terletak pada interval 0 dan 1 yang didefinisikan sebagai berikut. Beta itu adalah jarak dari XE dan X0 dibagi jarak antara XH dan X0. Jika FXR lebih besar dari FXH, jadi kita pakai persamaan ini. Tanpa mengganti titik sebelumnya dari XH. Jika proses kontraksinya menghasilkan titik baru XC, di mana nilai XC itu merupakan minimum dari FXH dan FXR, kita akan mengganti titik XH di X1, X2, sampai Xn plus 1 oleh XC. Dan kita proceed kembali. Di sisi lain, jika fxc lebih besar dari minimum ini, maka proses kontraksi akan gagal. Dan akhirnya kita akan mengganti semua xi dengan xi tambah xl bagi 2 dan mulai kembali proses refleksi. Oke, mungkin nanti dengarnya boleh di stop, di pause, jadi besoknya dicicil ya. Kalau enggak nanti teori seperti ini pasti akan membuat kalian ngantuk mendengarkannya. Bentar ya. Next. Bentar ya, kalau nggak mau turun deh. Oke, metode ini diasumsikan konvergen ya ketika standar deviasi dari fungsi pada titik n plus 1 itu lebih kecil daripada kuantitas atau epsilon. Jadi cari Q-nya kalau lebih kecil sama dengan epsilon. Terus XJ. Oh, sorry. Bentar ya. Nah, jadi cari Q-nya dulu. Terus ini kita ke contoh. Jadi kalau dengan fungsi fx1, x2, x1 dikurang x2 ditambah 2x1 kuadrat tambah 2x1 x2 tambah x2 kuadrat. Jadi kita kasih tahu titik awalnya x1-nya 44, x2-nya 54, x3-nya 45. Nilai alfa 1, beta 0,5, gamma 2. Konvergennya epsilonnya 0,2. Untuk apa epsilon? Untuk seperti slide sebelumnya, seperti ini. Jadi dia berhenti ya kalau Q-nya lebih kecil sama dengan epsilon. Nah, jadi iterasi 1,
kita cari nilai fungsi untuk tiap-tiap titik pada titik simplex sekarang. Jadi tadi kan diberitahukan nilai X1, X2, sama X3. Artinya carilah nilai fx1, fx2, sama fx3. Ini 4 itu artinya nilai X1 kecil. Yang ini X2. Ini X1, ini X2. X1, ini X2. Nah, masing-masing nilai disubstitusikan ke dalam fungsi yang ini. Ini disubstitusikan ke sini. Ya kan, jadi substitusikan. Masukin ke fungsi tadi, dapatnya F1-nya 80, F2-nya 107, F3-nya 96. Kemudian kita cari XH. X1 sama dengan X2. Yang apa? X1 sama X2. Itu cari yang terbesar. X1 yang maksimum value. Jadi di sini nah, ini yang paling besar, menjadi XH. Ya kan? Ini titiknya X2. Kemudian XL, XL itu yang low, ya kan? Jadi kamu ingat aja X highest itu XH, X lowest itu XL. Oke. Nah, jadi yang paling kecil kan ada 80, ada 107, ada 96. Jadi paling kecil 80 ini kita sebut dengan XL, berarti FXL, FXH. Oke. Ini sekali lagi saya ulang, ini dari fungsi di soal. Fungsi akan diberikan. Nah, seperti ini. Nah, itu fungsinya kan diberikan. Fx1, x2 di sini. Kamu substitusikan dengan titik x1, x2, x3. Dapatlah 80, 107, 96. Kita cari yang paling highest jadi xh. 107 itu diperoleh pada saat x2-nya 54. Ini x1-nya 44 jadi lowest. Oke. Selanjutnya, langkah kedua kita cari titik tengah, centroid, x0. X0 itu sama dengan setengah kali X1 tambah X3. Jadi setengah, ini rombongannya X1, ini X3. Ini ya, X1-nya 44, X3-nya 45. Oke, jadi 4 tambah 4-nya dulu 8. 8, 4 tambah 5-nya 9. Dikalikan setengah semua, dapatnya 4 sama 4 setengah. Nilai 4 dan 4,5 ini masukkan ke fungsi, dapatlah fx0. Kemudian titik refleksi XR itu sama dengan 2X0 dikurang XH. Jadi nanti diuraikan 2 kali X0-nya itu berarti 4 sama 4,5 ya kan? Dikurang XH. XH tadi highest ya 54. Nah, 2 kali 4 itu 89, dikurang 54, dapatnya 3 dengan 3,5. Nilai XR substitusikan ke fungsi, sehingga kita dapatlah nilai FXR. Kemudian, bandingkan, apakah FXR lebih kecil dari FXL? FXL tadi, berapa ya FXL tadi? Lowest, 80. Nah, sedangkan yang kita dapat 71. 71 kurang dari 80. Maka kita dapat XE. 2XR dikurang X0. 2. XR-nya tadi 3 sama 5 dikurang 4 sama 4,5. Ya kan? Ini kan 6 dan 2 kali 3, 10-nya 2 kali 5. Kemudian dapat XE, masukkan ke dalam fungsi FXE. Seperti itu. Selanjutnya, cari apakah FXE lebih kecil dari FXL. Karena dia lebih kecil, maka kita ganti XH dengan XE. Sehingga kita peroleh titik awal yang baru, ini X1-nya tetap. Ya kan?
X3-nya tetap, tapi X2-nya itu sudah berubah. Jadi 2 dengan 5,5. Dari mana dapat 2 dengan 5,5? Ini dapatlah yang namanya dari XE. Dari perhitungan sebelumnya. Nih, 2 dengan 4,5. Sorry ya. Kenapa bergerak? Ini dapat dari XH, sorry. Nih, 2 dengan 5,5. Karena XL sama dari XL-nya. Ini ya, jadi X1. Saya terlalu skip kebanyakan ya. Oke, ini ya. 4 dengan 4,5. X2-nya kenapa berubah? X2-nya dari sini. Ini. Kita lihat tadi nilainya 2 dengan 5,5. Jadi X2-nya berubah jadi 2 dengan 5,5. Ini X1 tetap, X3-nya tetap. Kita hitung nilai Q. Yang rumusnya tadi ada. Ini rumus Q yang di sini ya. Masukin rumus Q-nya. Terus kita lihat. Apakah lebih kecil sama dengan epsilon? Epsilon di soal tadi 0,2. Nah, apakah sudah lebih kecil dari 0,2? Belum kan? Maka go to the next iteration. Iterasi kedua. Iterasi kedua, titiknya dari mana? Ya titik X1 tadi. Kan kita punya X1, X2, X3. Cari lagi fx1, fx2, fx3. Oke, yang mana yang lowest-nya? Nah, highest dulu ya. X highest, XH berarti 96. 96 itu titik X3, yaitu 4 dengan 5. XL lowest. Lowest itu ada 56,75 yang paling kecil. Dia dari titik X2, 2 dengan 5,5. Cari X0 lagi, setengah kali X1 tambah X2. Kemudian, dapat kan gini. Dapat fx0. Cari XR, 2X0 kurang XH. Dapatlah fxr. Sama lagi, lihat ya, fxr lebih kecil dari fxl, jadi dapat xe-nya 2xr dikurang x0. Substitusikan fxe. Bandingkan lagi fxe apakah lebih kecil dari fxl. Nah, jadi x1-nya mantep. Karena dia lebih kecil, maka x highest diganti dengan xe. Ya kan? Tahu dari mana stepnya, yang kapan dia lebih kecil, lebih besar. Mungkin bisa ditandai di slide yang ini ya. Di slide contraction. Tolong ditandain. Yang seperti ini. Oke, seperti ini, seperti ini. Itu tolong dilihat di slide contraction-nya. Gak usah dihafal algoritmanya, cukup dipahami prosedur kerjanya aja. Dapatnya 26,1. Dia masih lebih besar daripada epsilon. Kita maunya dia lebih kecil dari epsilon. Karena masih lebih besar, maka kita pindah lagi ke iterasi selanjutnya. Prosedur terus berlanjut sampai nilai konvergen dipenuhi. Artinya sampai dia lebih kecil dari epsilon. Ketika konvergen dipenuhi, maka titik X0 itu akan menjadi simplex terakhir yang diperoleh sebagai titik optimum. Oke? Seperti itu. Sekarang pencarian tidak langsung. Kalau kemarin sampai simplex itu semuanya tentang pencarian tidak langsung. Sekarang saya akan membahas tentang pencarian tidak langsung atau metode descent. Jadi kita punya fungsi gradient dengan vektor M komponen seperti ini. Nabla ya, atau decrement. Jadi do F per do X1, do F per do X2, sampai do F per do Xn. Ini disebut dengan steepest descent. Menurun, descending. Oke, saya ke sini. Jadi kita punya teorema kalau vektor gradien itu menyatakan arah steepest ascent, arah steepest langkah maju ya.
Nah, di sini sih baru teori yang bagian ini. Saya cicil. Jadi sebenarnya bahan kuis sebelum saya lanjutkan sampai ke 6.7 ya, bahan kuis dari 61 sampai 67 tentang metode simplex sampai metode simplex tadi. Ini tambahannya aja. Jadi kita ambil sebarang titik katanya kan pada ruang dimensi n. Jadi f menyatakan fungsi tujuan. Jadi kita cari dx-nya. Terus dxt dx. Ini kamu baca aja ya bukti teoremanya ya. Saya nggak mau jelasin bukti, saya bacain teoremanya aja. Ini sudah ada proof-nya. Kemudian nggak usah saya belajar yang bukti-bukti seperti ini lagi ya, karena kita udah bahas di mata kuliah analisis juga kan. Saya lebih ke aplikatif aja. Kemudian teorema 64 dia mengatakan bahwa maksimum rate of change, ya nilai rate maksimum pada perubahan f pada titik x itu sama dengan magnitude vektor gradien daripada titik yang sama. Nah, ini evaluasi daripada gradien. Ini evaluasi pada gradien. Bab yang ini sih semuanya baru teori-teori. Ya kan, dia menjelaskan algoritma seperti ini. Nanti baru dijelaskan kita ke teks-teks contoh soal ya, supaya lebih paham. Ini rate change, tingkat perubahan fungsi sepanjang arah, ya kan? Nah, ini saya nggak sebutin semua, ini langkah-langkahnya. Nanti saya lebih suka dari contoh soal, nanti saya giring kalian ke pengerjaannya. Jadi bahan terakhir dari kuis yaitu metode simplex ini belum selesai, ya kan, baru iterasi kedua. Jadi mungkin sebagai pembelajaran silakan dicoba iterasi ketiga, iterasi keempat supaya lebih mengerti algoritma penyelesaiannya. Oke, ya saya rasa cukup dari saya. Sampai ke minggu kelima kita kuis. Terima kasih, selamat pagi.